lagi admin. Mau dimulai silahkan. Gimana Pak, mau sekarang aja? Boleh. Udah direkam kok ini. Pak Lukman sudah siap videonya, rekamannya? Sudah ini sudah siap. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membahas tentang kepribadian masyarakat sebagai hasil dari kebudayaan. Di sini ada kepribadian masyarakat sebagai hasil kebudayaan. Kepribadian sendiri mempunyai pengertian, yakni watak dan perilaku seorang dalam kehidupan sehari-hari, dipengaruhi oleh kepribadiannya. Sebagai misal, seorang anak yang lahir dan tumbuh di lingkungan religius, lazimnya dan tindak tanduknya pun bernuansa agamis. Kepribadian seorang individu disesuaikan dengan sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesesuaian kepribadian dan nilai atau norma membutuhkan proses sosialisasi. Untuk kebudayaan sendiri, yakni karakter masyarakat, bukan karakter secara individual. Semua yang dipelajari dalam kehidupan sosial dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan kebudayaan. Kebudayaan selalu digunakan sebagai pedoman hidup, artinya sebagai sarana untuk menyelenggarakan seluruh tata kehidupan warga masyarakat tersebut. Di sini ada faktor pembentuk kepribadian dalam pembentukan kepribadian. Yang pertama ada warisan biologis. Warisan biologis ini misalnya bentuk tubuh tinggi atau pendek, kurus atau gemuk. Yang kedua ada lingkungan fisik atau alam. Seseorang yang tinggal di alam tropis lazimnya berbeda kepribadiannya dengan yang tinggal di padang pasir. Yang kedua, kebudayaan masyarakat. Berupa budaya khusus, daerah atau etnis tertentu, cara hidup yang berbeda antara desa dengan kota dan lain sebagainya. Yang keempat, ada pengalaman kelompok, misalnya dengan siapa seseorang bergaul dan berinteraksi dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir ada pengalaman unik, yaitu setiap orang memiliki pengalaman unik masing-masing yang mempengaruhi kepribadiannya. Setelah itu ada 6 tipe manusia menurut Sprenger. Sprenger menggolongkan manusia ke dalam 6 tipe. Tipe-tipe ini termasuk tipe-tipe pokok atau tipe-tipe ideal. Melalui tipe tersebut, orang dengan cepat menempatkan individu-individu yang dihadapinya paling dekat ke golongan atau tipe yang mana. Tipologi Sprenger merupakan pembagian tipe manusia berdasarkan kebudayaan. Tipe-tipe manusia Sprenger adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini ya. Ada nilai kebudayaan dominan, ada tipe, ada tingkah laku dasar. Untuk ilmu pengetahuan biasanya tipe manusia teori yang tingkah laku dasarnya itu berpikir. Untuk nilai kebudayaan dominan ekonomi, tipe manusianya ekonomi dan tingkah laku dasarnya bekerja dan begitu seterusnya. Ada kesenian, keagamaan, kemasyarakatan, politik atau kenegaraan.
Di sini ada pengertian manusia teori. Tipe manusia ini merupakan intelektual sejati, manusia ilmu, dan tujuan perbuatannya ingin mencapai kebenaran dan hakikat dari benda-benda. Manusia tipe ini menempatkan peranan dominan dari kognisi atau berpikir sebagai dasar dalam melakukan aktivitasnya. Untuk manusia ekonomi mempunyai perhatian yang mengarah kepada kegunaan suatu hal, sehingga orang dengan tipe ini selalu kaya dengan gagasan-gagasan praktis, menilai sesuatu dari segi kegunaan serta nilai ekonominya. Untuk manusia estetik, manusia tipe ini menghayati kehidupan seakan-akan tidak sebagai pemain tetapi sebagai penonton. Orang dengan tipe ini menghayati dengan dua cara, yaitu impresiomatik yang pasif dan ekspresiomatik yang aktif mewarnai kesan yang diterima dengan subjek aktivitasnya. Ada juga manusia sosial. Hal yang menonjol pada tipe ini adalah besarnya kebutuhan akan resonansi dari sesama manusia untuk hidup bersama dengan orang lain dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan bersama. Manusia politik. Dorongan yang ada pada orang dalam tipe ini adalah mengejar kekuasaan dan berkuasa atas manusia lainnya. Orang lain bagi manusia tipe ini hanyalah sebagai objek kekuasaan. Untuk yang terakhir ada manusia religius. Nilai yang paling tinggi pada manusia tipe ini adalah pencarian terhadap nilai tertinggi daripada kebendaan hidup di dunia. Pandangan mereka bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari suatu totalitas yang lebih besar. Pencarian keselarahan bagi kehidupan rohaniah antara pengalaman batin dengan arti hidup dan mencari kausa prima adalah dasar perilakunya. Akan dilanjutkan oleh Bu Karmini. Ya, terima kasih Arnia. Maaf, sebelumnya udah kedengeran nggak suara saya ya? Kecil, Bu. Ya, 5 media sosialisasi yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian. Next. Di antaranya media sosialisasi keluarga. Keluarga punya pengaruh signifikan dalam pembentukan kepribadian anak. Bagaimanapun juga, sejak lahir pertama kali seorang bayi berinteraksi dengan ibu atau ayahnya. Dari situ, ia belajar dari pengamatannya, meniru dan melakukan banyak hal melalui tuntutan dari pengasuh dan keluarganya. Nah, yang kedua, media sosialisasi teman sebaya. Dari kelompok pertemanan, seseorang merasa aman dan dianggap penting dalam kelompok tersebut. Karena manusia adalah makhluk sosial, kelompok pertemanan merupakan tempat yang sesuai untuk menyalurkan rasa kecewa. Rasa kecewa, takut, khawatir, tertekan, gembira yang mungkin tidak disalurkan di dalam keluarga. Yang berikutnya, media sosialisasi sekolah merupakan institusi penting yang mempengaruhi kepribadian anak. Dari sekolah, seorang siswa belajar menyerap nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Next. Ya, lanjut. Di antaranya media sosialisasi lingkungan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh dalam pembentukan kepribadian individu. Di lingkungan kerja, ia berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan kolega kerja lainnya. Nah, yang berikutnya media sosialisasi media massa. Media massa adalah instrumen lain yang berpengaruh membentuk kepribadian seseorang. Dari media massa diperoleh nilai-nilai dan norma yang diterima oleh masyarakat tersebut. Selain itu, media massa juga lazimnya adalah representasi umum dari suatu kelompok masyarakat. Tahapan proses sosialisasi tersebut terdiri dari 4 tahapan sebagai berikut. Pertama, tahapan persiapan atau preparatory stage. Yang kedua, tahapan meniru, play stage. Yang ketiga, tahapan siap bertindak, game stage. Dan yang keempat, tahapan penerimaan norma kolektif.
generalized state. Untuk menjadi sebuah watak dan kepribadian harus terbentuk suatu kepribadian yang terjadi melalui pengulangan hingga beberapa kali. Pengulangan tersebut menjadi perilaku tadi menggendap dan diterima oleh individu yang bersangkutan. Dan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Teh Emi ya. Teh Ya, Emi, Bu, terima siap? kasih. Siap. Mana PPT-nya, Teh Agni? Ya, Agninya keluar nggak? masih ada Teh Agninya. PPT-nya Teh Agni. Nggak ada. Ya. Di sini ada Kezarningrat, suatu kebudayaan sering memancarkan suatu watak khas tertentu yang tampak dari luar. Watak inilah yang tampak oleh orang asing. Watak khas itu tampak pada gaya tingkah laku masyarakatnya, kebiasaan-kebiasaannya maupun dari hasil karya benda mereka. Lanjut, Teh. Ada kebudayaan dominan. Kebudayaan yang dihasilkan oleh individu-individu yang kepribadian yang berbeda, yang merujuk pada satu kekuatan tertentu. Hipotesia kebudayaan dominan. I.M. Brunner terdiri atas 3 unsur yang berdiri sendiri, namun saling berhubungan satu dengan yang lain. Demografi sosial, rasio populasi, tingkat-tingkat heterogenitas, yaitu unsur yang menunjukkan bahwa serta wilayah dipengaruhi oleh seberapa kuat peran atau kekuasaan masyarakat di wilayah tersebut. Seperti misalnya satu wilayah memiliki seorang pemimpin serta jajarannya yang memang asli berasal dari wilayah itu. Kemantapan atau dominasi kebudayaan setempat. Unsur ini menunjukkan seberapa kuat kebudayaan di suatu wilayah dapat bertahan dan tetap mendominasi di tengah banyaknya budaya lain yang masuk. Keberadaan dan kekuatan sosial dan pendistribusinya. Unsur ini menunjukkan seberapa kuat suatu kebudayaan dan keberadaan seorang saat berada jauh dari ruang lingkupnya atau tempat asalnya. Lanjut, Teh. Di sini ada beberapa budaya, ada 5 beberapa tipe kebudayaan khusus yang secara nyata dapat mempengaruhi bentuk kepribadian seseorang individu. 1. Budaya khusus atas dasar faktor kedaerahan. 2. Budaya khusus masyarakat desa dan kota. 3. Budaya khusus kelas sosial. 4. Budaya khusus atas dasar agama. 5. Budaya khusus berdasarkan profesi. Lanjut, Teh. Kesimpulannya, ada 3 sifat faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan kita, yaitu kepribadian, masyarakat, dan kebudayaan. Kepribadian menunjukkan keperilaku yang ditentukan oleh faktor sifat lahir dari orang yang bersangkutan atau lingkungan pribadi seseorang. Pengertian masyarakat menunjukkan pada sejumlah orang yang tergabung menjadi satu kesatuan, menjadikan mereka senasib dan setujuan. Kebudayaan menunjukkan pola-pola perikelakuan yang khas dari masyarakat tersebut.
Kehidupan manusia pasti bersifat komunal. Tanpa orang lain tidak mungkin ada pergaulan di sana. Apalagi dengan kehidupan dewasa ini, hampir setiap sudut daerah yang mempunyai masyarakat yang majemuk yang secara filosofis, maka masing-masing individu atau masyarakat yang membatasi diri menjaga keseimbangan, kerukunan, hidup berdampingan dengan orang lain. Sekian kelompok dari kami. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan. Ada. Boleh? Boleh Pak. Apa mau dilanjut dulu sama kelompok lain? Yang kelompok 6, Kang Mahda, siapa aja? Gimana Pak? Kelompok Kang Mahda, Kang Wildan, sama Neng Nisa ya? Iya. Udah siap? Boleh itu aja dulu. Insya Neng, Share screen dulu. Neng Nisanya ada? Ada. Ada ya. Silahkan. Mau Wildan atau aku aja? Ya, udah ada PPT-nya? Udah. Silahkan. Oke. Ya, di sini kita kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Kang Mahda Pikia, yang kedua Neng Nisa, dan yang ketiga saya pribadi yaitu Wildan Ripaldi. Di materi antropologi ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan membahas dari pengertian, sejarah, fungsi, implementasi, dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Lalu di sini yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Nisa. Ya udah. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Semboyan ini dijadikan sebagai sumpah untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki arti sebagai persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai tanda bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, agama, kepercayaan, ras, dan golongan yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Mahda. Baik. Sejarah dari Bhinneka Tunggal Ika itu pun, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu pertama kali ditemukan oleh Empu Tantular di masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Sekitar abad ke-14 Masehi saat kepemimpinan Wisnuwardana. Pada saat itu, Indonesia masih menggunakan bahasa Sanskerta dan menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Dengan adanya semangat toleransi sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dijunjung tinggi di negara Indonesia. Semboyan ini dan memiliki kepanjangan Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Wangwa. Baik. Lanjutkan. Bentar. Aduh, Malik.
Fungsi Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri untuk menciptakan dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dengan membangun kehidupan sosial yang penuh dengan toleransi. Semboyan ini juga memiliki fungsi sebagai rambu-rambu peraturan dan kebijakan. Selain itu, fungsi dari semboyan ini adalah sebagai penting perdamaian negara untuk membantu mewujudkan cita-cita negara dan mewarisi budaya leluhur untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, Sama saya, Kang. Selanjutnya, implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, perilaku inklusif. Perilaku inklusif adalah memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua, mengakomodasi sifat pluralistik. Yang dapat diartikan sebagai sifat toleran, saling menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apabila menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama merupakan syarat bagi lestarinya negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, tidak mencari menang sendiri. Seperti perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi pada zaman sekarang. Apabila dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang menurut segenap rakyat bebas mengungkapkan pendapat masing-masing, oleh sebab itu, untuk mencapai prinsip kebinekaan, maka seseorang harus menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari suatu titik temu dengan mementingkan suatu kepentingan bersama. Sifatnya konvergen harus benar-benar dinyatakan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jauhkanlah dari sifat divergen. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat antara kelompok dan pribadi haruslah dicari solusi bersama dengan diberlakukannya musyawarah. Segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai satu kepentingan. Lalu yang kelima, dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Sesuai dengan pedoman sebaik-baik manusia, yaitu bermanfaat bagi manusia lainnya, rasa rela berkorban harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasa rela berkorban ini akan terbentuk dengan dilandasi oleh saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Jauhi rasa benci karena akan menimbulkan konflik dalam kehidupan. Lalu yang terakhir yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai alat untuk mempersatu bangsa Indonesia yang memiliki ras, suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Itu saja, sekian dari kelompok kami. Ini cuma 2 kelompok aja Pak yang presentasi. Punten. Tes. Cuma 2 kelompok saja yang presentasi kata Ibu Teh barusan. Sekarang mungkin boleh dibuka untuk sesi diskusi tanya jawab. Boleh saya bertanya untuk kelompok yang 5 ya. Tadi di situ Ibu Karmi ini mengatakan bahwasannya media sosialisasi itu adalah keluarga. Bagaimana cara keluarga bisa membentengi budaya-budaya yang kurang bagus yang dari luar? Semisal mohon maaf mungkin dari pandangan saya
sih suatu budaya ada plus minusnya, tetapi dilihat dari banyaknya gitu, banyak minusnya. Budaya tentang TikTok itu sendiri, misalkan joget-joget di hadapan kamera, terus itu kan agak sedikit mengurangi rasa malu ya, seperti itu. Terus bagaimana budaya tersebut bisa dibentengi oleh keluarga, pun misalkan kalau itu ada sisi baiknya, bagaimana cara keluarga untuk menunjukkan bahwasannya iya loh ada sisi positifnya gitu bagi kita, kita ambil yang ini aja gitu. Yang efektifnya bagaimana gitu, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi cuman satu itu aja pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Mungkin nanti boleh ini dulu. Oh ya, ya boleh ya, saya izin menjawab, tapi ini apa ya? Ini menurut saya aja ya, untuk pribadi diri saya aja mungkin yang saya terapkan untuk keluarga saya dan mungkin untuk anak-anak saya. Kalau saya sendiri sih mungkin kalau ada beberapa hal yang mungkin saya dibolehkan untuk anak-anak, dan memang ada sebagian yang tidak diperbolehkan juga untuk anak-anak kalau saya pribadi. Dan memang kalau di keluarga saya ada semacam hal apa ya, jadi si anak itu saya membatasi untuk masalah media, untuk megang HP misalkan, itu megang HP itu anak hanya untuk belajar. Untuk medsos seperti itu, saya cek juga si anak-anak itu harus berteman dengan saya, dari misalkan dia berteman di Facebook, IG, atau mungkin media sosial lainnya. Dan yang terlebih sekarang baru-baru ini saya lihat ada Telegram ya, yang seperti itu. Kayak Telegram itu mungkin terlalu berbahaya buat anak-anak kalau menurut saya, karena di situ apa ya, sangat bebas di situ, banyak sekali video-video yang memang tidak dibatasi gitu di situ. Terus untuk TikTok sendiri mungkin ini untuk saya sendiri ya, maaf, mungkin karena saya kurang suka, dan memang untuk anak-anak pun saya tidak ini, lagian anak-anak saya pribadi tidak begitu suka untuk selfie ya, terutama dari selfie, terus dari apalagi mereka nggak pernah yang namanya di video untuk dimasukin ke media sosial. Dan saya memang membatasinya ya dengan cara bahwa ada sesuatu yang memang boleh dipublikasikan dan tidak ada yang harus dikonsumsi untuk sendiri dan untuk umum gitu. Jadi saya dibatasinya dengan seperti itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang dibolehkan untuk anak ya. Kita cek dari HP, misalkan dari media sosialnya, kita memang harus berteman dengan anak-anak. Itu aja mungkin kalau saya ya. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan? Silakan, ada yang mau. Saya izin melanjutkan pertanyaannya, Bu. Boleh. Pertanyaan saya ini, misalnya ibu kan seorang orang tua. Nah, kita semua tahu di perkembangan teknologi sekarang ini itu anak-anak, remaja, bahkan dewasa itu fokusnya ke smartphone. Ya, smartphone. Kalau misalnya tadi seperti Ibu bilang ke anak Ibu, terus ada pembatasan di media sosial, Ibu memberikan kebebasan nggak, misalnya anak Ibu boleh main game? Ini yang saya perhatikan ya Bu, soalnya anak-anak sekarang ini, karena saya juga sharing sama guru SD-nya, pemberian HP ke anak karena sekarang ada corona, terus karena sekolahnya di HP, itu sebetulnya
bahkan mungkin kata gurunya itu yang belajar juga mengerjakan tugas itu bukan anaknya, sama orang tuanya. Jadi maksud pertanyaan saya, apakah ibu memberikan karena sekarang alasannya sekolah di HP, ibu memberikan kebebasan juga gak karena ada smartphone itu, terus memberikan kebebasan dia untuk bermain game gitu Bu, paham nggak sih? Ambil nggak sih maksud saya? Ngerti banget. Yeah. Maksudnya Kang Mahda ini si anak saya memberikan HP itu dikarenakan memang sekarang ada tuntutan juga dari sekolah ya mungkin ya untuk belajar. Terus juga ya intinya mah sekolah minta belajar di HP, padahal kan tujuannya untuk belajar. Ternyata anak-anak itu sekarang malah giatnya di main game, malah yang sekolah itu adalah orang tuanya gitu maksudnya ya. Yeah. Jadi itu budaya sekarang itu adalah anak-anak belajar di HP dengan main game gitu ya, istilahnya kuota itu ternyata dipakainya untuk main game. Kalau saya sendiri untuk itu mungkin ada gini ya Pak, kalau saya. Jadi jam waktunya si anak berapa jam nih untuk belajar, dan memang saya juga tidak fanatik untuk main game ya. Si anak boleh main game, tapi kebanyakan mungkin anak saya gamenya kurang begitu ini ya, mungkin ada tapi sedikit, nggak terlalu gitu. Tapi mungkin lebih ke IG waktu kemarin yang saya lihat si anak saya itu. Tapi saya cek juga di IG apa yang dia, memang saya berteman gitu. Terus kalau misalkan sekarang mungkin saya rada tenang karena apa? Karena anak saya itu di pesantren, jadi nggak boleh megang HP. Nah itu saya siasatinya, karena zaman sekarang itu memang tidak sekolah kalau memang sekolah di luar pesantren. Karena kalau di luar pesantren itu sekarang megangnya HP, bukan belajar gitu kalau menurut saya. Terus kalau yang satu lagi, mungkin anak saya yang satu lagi, karena dia udah paham, saya tidak terlalu keras mungkin ke anak untuk masalah belajar, karena mereka punya tanggung jawab sendiri. Saya kasih pertanggungjawaban ke anak bahwa kalau mau pinter, kalau mau bisa itu belajar sendiri, tidak harus disuruh-suruh gitu Pak. Terus kalau misalkan dia udah punya tanggung jawab, tapi alhamdulillah sih sekarang alhamdulillah anak saya udah punya tanggung jawab. Untuk main game mungkin ada, tapi ketika jam waktunya berlebihan ya kita cek juga dari situ. Tapi kalau saya nggak, alhamdulillah sih kalau saya pribadi anak-anak nggak terlalu ini untuk megang HP, karena yang kedua juga di pesantren, yang pertama udah kuliah juga, jadi udah tahu batasan-batasannya gitu. Cuman kalau untuk saudara-saudara saya ada anak-anaknya yang seperti itu. Nah, saya udah sempat ngasih tahu juga sih kalau misalkan si anak harus dikasih pendekatan dulu untuk tidak memegang ke HP gitu, jangan terlalu fokus ke HP, karena banyak sekali anak-anak sekarang yang fobia gitu ya kayaknya. Kalau misalkan ini sampai gimana gitu ke HP, makanya saya juga ngelihatnya kasihan banget gitu. Kecanduan sampai saya kasih tahu sih, jadi si anak-anaknya kalau lagi tidur tolong deh dikasih ini apa, dikasih lipstick atau enggak shadow di matanya, jadi kan kelihatan hitam nih, jadi pas bangun dia tuh ngelihat matanya hitam, jadi ketakutan. Terus nah itu akibat dia sering ngelihat HP itu sih. Saya siasati dengan seperti itu, ngasih tahu ke yang lain. Tapi banyak cara sebenarnya, cuman kadang orang tua lebih senang anak megang HP karena sekarang itu lebih tenang mungkin mereka untuk bergaul gitu. Jadi si anak-anak tenang di HP, orang tuanya tenang ngobrol gitu, kebanyakan seperti itu. Balik lagi ke orang tuanya sih kalau menurut saya begitu. Enggak, kalau ada yang mau menambahkan. Saya izin menambahkan. Kalau menurut saya, HP itu emang berpengaruh banget. Faktor pendukungnya ya orang tua juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan Corona nih banyaknya tugas tuh dikerjain sama orang tua. Sebenarnya mungkin itu menurut pendapat kebanyakan orang. Karena mungkin belajar juga dari HP. Jadi pembinaan seperti itu, tapi tidak semua anak-anak yang dikerjakan PR-nya oleh orang tua.
menurut saya orang tua itu seharusnya tidak dari kecilnya itu tidak memberikan fasilitas handphone. Jadi anak kecil itu gimana ya? Dari usia dini itu jangan dulu disuruh mengenal yang namanya handphone. Karena orang tua sekarang itu banyak banget manjain anaknya dan akhirnya anaknya itu malas belajar, kecanduan game, dari tidur juga keganggu gitu. Sebenarnya sih bukan gimana anaknya ya, orang tua juga mungkin salah satu faktor untuk gimana sih caranya ngedidik anak ini dengan baik. Gimana lagi ya? Terus kalau menurut saya salahnya orang tua juga terkadang terlalu memanjakan anak ya, terutama anak-anak pada usia dini yang sudah diberikan handphone. Mungkin bagi orang dewasa, oh kalau lagi nangis dikasih HP bisa tenang gitu. Ya mungkin itu hanya beberapa saat saja dan akhirnya nanti jadi kecanduan. Terus kita nggak bisa mengontrol anak menjangkau yang namanya internet. Kadang kan internet itu ada baik positifnya, ada baik negatifnya. Kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol anak dengan baik, biasanya anak-anak itu bisa menjangkau akses internet ke arah yang negatif. Misalnya saya waktu itu pernah main Ome TV ya, karena gabut. Saya main Ome TV, udah gitu malam-malam sekitar jam 10 kalau nggak salah. Ternyata pas saya lihat itu rata-rata pemainnya itu anak-anak kecil. Yang di bawah umur yang menurut saya dan bahasanya itu maaf pada kasar gitu, mereka tidak bisa nanti yang hargai usia yang lebih dari mereka. Terus banyak juga konten-konten yang sensitif ya di Ome TV ini, tapi diedarkan secara secara layak atau dipertontonkan gitu. Terus saya lihat miris juga gitu, kan rata-rata yang yang ngelakuin itu orang Indonesia dan kejadiannya malam juga. Terus anak-anak itu lihat apa sih yang anak-anak itu ambil dari konten sensitif itu, pasti mereka juga udah kecil otaknya udah tercemar gitu kan. Kadang suka miris aja gitu ngelihat anak Indonesia yang pendidikannya udah kurang, ditambah lagi dia mendapatkan pelajaran yang nggak seharusnya dia pelajari pada usia muda gitu. Ya paling gitu aja sih. Pak Sofian mau nambah Pak Sofian? Dilempar ke Pak Iwan. Cucu ini biasanya cucu silakan. Pak izin menambahkan lagi. Boleh. Jadi intinya orang tua itu harus memberikan edukasi penuh. Kalau saya sih prinsipnya kalau misalkan punya anak, saya nggak mau terlalu mengenalkan lebih detail tentang smartphone. Paling memberikan ajaran-ajaran agama, terus disibukkan dengan hal-hal yang tidak menuju duniawi gitu. Karena menurut saya edukasi dari dini itu penting. Jadi bagaimana anak itu tumbuh besar, mereka itu dilihat dari edukasi atau cara mendidik orang tua dari mereka kecil yang akan terbawa sampai sudah besar nanti gitu. Ya udah aja Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Saya izin sedikit. Tapi ini mah mungkin untuk didiskusikan aja, boleh siapa juga yang berani menjawabnya mah.
melanjutkan yang barusan, karena mungkin sekarang zamannya smartphone dari sejak dini, terus karena budayanya sekarang internet, karena mungkin sekarang anak-anak itu belajar dari konten-konten yang apa yang mereka lihat dan dengar gitu kan ya. Nah, terus apa solusinya pada zaman sekarang agar anak-anak itu boleh kita bilang agar terhindar dari toksisitas zaman ini gitu. Gitu aja mungkin pertanyaan saya. Jadi apa yang harus kita lakukan atau solusi dari supaya generasi berikutnya itu terhindar gitu dari toksisitas konten-konten zaman sekarang. Gitu aja sih. Mungkin Pak Lukman bisa menjawab. Terima kasih. Ini bapak-bapak yang sudah berpengalaman, silahkan. Bisa di-share atau ibu-ibu juga, Bu Emi, silahkan. Boleh saya menjawab ya? Boleh, boleh. Begini, yang saya lihat mungkin pada saat sekarang ini budaya handphone tuh udah semarak di mana-mana ya, mungkin ya, untuk bagi dari balita sampai itu orang tua gitu. Cuman di sini ada keterbatasan dari orang tua sendiri. Kadang orang tua tuh hanya taunya handphone itu aja gitu ya, tapi tidak tahu isi-isinya tuh dari medsos tuh seperti apa-apa. Cuman kebanyakan orang tuanya yang dipakai cuman Facebook dan konten-konten seperti hiburan gitu. Nah, jadi keterbatasan orang tua yang sebenarnya harus balik lagi ke orang tua. Jadi si orang tua tuh memang sekarang zaman internet itu memang harus lebih pintar sebenarnya, harus lebih mengetahui apa yang dipakai oleh anak kita. Kita harus pelajari juga, karena kita jangan lebih pintar dari anak-anak kita. Maksudnya alhamdulillah ya kalau kita punya anak yang lebih cerdas. Pintar dengan cerdas beda mungkin ya. Kalau cerdas bisa membedakan mana yang baik dan benar, tapi kalau pintar itu tidak semua orang yang pintar itu bisa membedakan mana baik yang benar gitu kalau menurut saya. Karena banyak sekali orang yang pintar itu korupsi, tapi orang yang cerdas mungkin tidak gitu kalau menurut saya. Dan untuk anak-anak ini juga, kenapa anak-anak lebih, kadang orang tua tuh bangga dengan anak-anaknya yang pintar smartphone gitu ya. Anak saya pintar ini, anak saya bisa itu gitu. Tapi dianya sendiri tidak mau mengetahui apa yang dipegang sama anak itu gitu. Jadi dari sini yang menurut saya peran orang tua itu lebih penting, karena peran orang tua di sini hanya tahunya anak saya pintar nyari YouTube, nyari itu kayaknya bangga gitu. Itu ada kebanyakan di kita itu seperti itu, bangga dengan anaknya yang pintar melihat YouTube gitu, pintar mencari terus mendownload gitu, kayaknya bangga banget diceritain. Kalau menurut saya sih itu adalah kekurangan bukan kelebihan kalau menurut saya. Jadi si orang tua itu tidak memantau yang benar gitu untuk si anak-anaknya. Kalau menurut saya harusnya si anak tuh dikasih tahu bahwa itu tidak baik gitu. Jangan mendownload atau jangan menonton ini sembarangan. Harusnya kalau memang kita mau memberikan si anak handphone, si orang tua harus mengerti dulu konten mana yang mau dikasih ke anak. Itu kalau menurut saya. Sebenarnya banyak juga dari HP dibatasi untuk sama orang tua. Jadi bagaimana caranya untuk si anak tidak mendownload, berarti jangan diisi kuota atau kuotanya, datanya jangan di ini. Intinya mah jangan dikasih tahu si anak untuk memegang data atau kuota gitu. Intinya mah itu aja. Kalau dengan cara itu orang tua udah bisa memantau minimalnya. Jadi si intinya mah balik lagi ke peran orang tua yang memang harus mengerti apa yang di konten yang mana yang harus dikasih ke anak dan memang harus yang dibatasi gitu aja kalau menurut saya. Mangga ada yang melanjutkan yang lainnya. Luar biasa, Ibu. Begini, kalau boleh saya menambahkan sedikit, bahwasannya itu kata Teh Agni, bahwasannya kita untuk anak-anak sebaiknya harus dikenakan masalah keagamaan terlebih dahulu. Terus saat tersebut juga mungkin ada keterbatasan dari orang tua. Nah, keterbatasan orang tua itu bagaimana caranya supaya orang tua sendiri mau belajar gitu mengenai sisi agama. Terus kan anak juga melihat kepada orang tuanya, kenapa saya disuruh belajar ngaji sedangkan orang tuanya nggak bisa ngaji. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan, jadi kontradiktif. Nah, untuk menyelaraskan hal tersebut, maka orang tua lah yang harus menjadi contoh gitu, contoh di dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan. Orang tua haruslah
sedikit banyaknya meluangkan waktu untuk belajar keagamaan, terus menanamkan hal tersebut terhadap anak-anaknya. Karena yang pertama itu betul, terutama untuk ibu, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Terus yang berikutnya, banyak contoh juga ya, ketika ada beberapa tetangga saya waktu di Bekasi, beliau memiliki anak yang masih kecil, usia kelas 1, kelas 2 SD, tetapi pemikirannya sudah benar-benar bisa membedakan antara yang benar dengan yang buruk, ini boleh, ini tidak gitu. Bahkan dia udah bisa menghafal surat-surat yang agak panjang gitu, dan itu dididiknya di lingkungan keluarga gitu. Tidak terlalu banyak dididik di lingkungan luar. Itu artinya apa? Peranan daripada keluarga, terutama ibu mungkin dan bapaknya juga itu berpengaruh. Terus yang berikutnya masalah HP. Sebenarnya ketika penanaman nilai tersebut sudah ditanam terhadap anak sejak dini, maka ada juga seorang ibu yang dari Hafid Cilik ya, Indonesia itu, yang Hafid Cilik Indonesia itu, ada yang mengatakan bahwasannya metode saya itu ketika saya menghafal, saya merekamnya, setelah itu saya perdengarkan terhadap anak-anak. Itu juga mungkin bisa diambil sisi positifnya, juga bisa diimplementasikan terhadap sesuatu hal yang baik gitu ya. Bagaimana teknologi itu, betul, teknologi itu pedang bermata dua, bisa itu jelek, bisa itu bagus, tergantung kita yang menggunakannya. Dan kita intinya menanamkan nilai-nilai terlebih dahulu terhadap anak, bahwasanya ini baik, ini tidak. Setelah itu kita manfaatkan teknologi tersebut bagi anak untuk meningkatkan prestasinya, bahkan bisa seperti itu. Itu mungkin itu pengalaman atau pengamatan juga yang sempat saya lakukan, dan mudah-mudahan ya bagi ibu bapak yang mungkin sekarang sudah punya anak, mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk terus bisa mendampingi anak-anaknya, sehingga ya, tidak hanya di dunia, nanti di akhirat juga anak-anaknya jadi penolong bagi kita kan. Terus yang berikutnya yang belum punya anak juga, mudah-mudahan ya diberikan kemampuan untuk bisa membimbing juga anaknya gitu. Amin, amin. Pertanyaan berikutnya boleh untuk kelompok yang 6 ya, boleh ya. Terus bagaimana kita memaknai Bhinneka Tunggal Ika, atau bagaimana caranya ya kita meningkatkan lagi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Misalkan di Surabaya dulu sempat ada komplek mahasiswa yang dari Jawa dengan yang luar Jawa, misalkan dengan Papua. Ada yang mahasiswa Papua sempat merasa terhina gitu ketika ada seorang mahasiswa yang dari Pulau Jawa mengatakan bahwasannya monyet seperti itu. Bahkan hampir gitu ya, terjadi clash antara grup Papua dengan grup yang ini. Terus itu bagaimana caranya kita memaknai Bhinneka Tunggal itu sendiri, dan siapa saja sih yang seharusnya berperan untuk meningkatkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika tersebut, sehingga masalah tersebut bisa reda, bahkan terjadinya suatu harmoni di semua golongan ras yang ada di Indonesia terutama. Mohon maaf Pak, yang suaranya nggak jelas, yang jelas cuma masyarakat yang buat binekanya aja. Yang pertamanya apa Pak? Oke deh, dulu ketika sempat ada kejadian di Surabaya, salah satu mahasiswa yang dari Pulau Jawa mengatakan kepada mahasiswa yang dari Papua bahwasannya monyet seperti itu. Nah, dari situ menyulutlah emosi daripada anak-anak mahasiswa Papua. Bahkan sempat terjadi clash antara grup Papua dengan grup yang di Jawa itu. Nah, terus bagaimanakah memaknai Bhinneka Tunggal Ika, atau siapa sajakah yang harusnya berperan di dalam itu untuk meningkatkan makna Bhinneka Tunggal Ika, sehingga hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang baik lagi gitu. Terus bagaimana gitu caranya gitu ya. Terima kasih.
Bentar ya Pak. Indonesia mungkin. Atau siapa saja mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan Kang Mahda, yang bisa atau yang lainnya. Mohon maaf, mungkin barusan nggak tahu saya yang lag atau di palumannya ya. Jadi suaranya tuh putus-putus. Jadi yang saya tangkapnya itu karena ada kasus mahasiswa di Surabaya, terus ada konflik dengan mahasiswa Papua, gitu kan Pak ya intinya Pak? Ya seperti itu. Terus ada istilahnya ada menghina lah daripada mahasiswa Jawa terhadap Papua yang mengatakan itu monyet gitu ya. Terus mohon maaf jadi agak sedikit kasar, tapi di situ bagaimana cara memaknai Bhinneka Tunggal Ika tersebut supaya itu bisa menjadi baik kembali. Terus siapa saja yang boleh melakukan pemaknai Bhinneka Tunggal Ika supaya bisa terjadi harmonisasi kembali gitu. Ini mungkin dari kacamata saya sendiri ya Pak, mohon izin. Jadi dalam memaknai Bhinneka Tunggal itu, kembali lagi kita artikan apa? Bhinneka Tunggal itu keberagaman ya, bisa dibilang intinya itu keberagaman. Jadi dalam hal masalah yang mahasiswa Jawa dengan Papua itu, ini juga sambil saya baca, itu bisa dibilang rasisme. Jadi untuk memaknai Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita kembalikan lagi atau bisa kita bilang juga kesadaran warga Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Kenapa? Karena semua orang Indonesia juga tahu Bhinneka Tunggal Ika itu ya semboyannya bahasa Indonesia. Tapi kok masih ada kok banyak Indonesia yang misalnya yang menghina ras, mohon maaf Papua, yang bilang misalnya orang Sumatera itu sadis-sadis. Itu masih banyak kok sampai saat ini. Intinya menurut saya kembali lagi mengemukakan atau mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika itu mengembalikan lagi ke kesadaran warga Indonesia itu sendiri. Kembali lagi waktu dulu juga untuk mendapatkan atau meraih kemerdekaan Indonesia itu dengan bersatu. Lah kok sekarang udah berhenti perang, terus kitanya udah merdeka, sekarang malah Indonesia sendiri yang berperang. Itulah intinya. Itu mungkin dari saya intinya seperti itu. Terus misalkan kalau sudah terlanjur terjadi, bagaimana kita bisa memaknai Bhinneka Tunggal Ika untuk mempersatukan kembali? Memaknai dengan sudah yang terjadi, seperti halnya waktu kemarin waktu ada mudik, orang Indonesia itu termasuk saya sendiri, saya lebih mengedepankan emosi daripada apabila hal yang saya tidak setujui itu misalnya susah gitu.
saya kadang juga emosi. Kemarin ada kronologi yang kejadiannya seseorang mudik dari Jakarta ke Surabaya. Jadi karena dia ditilang lah, singkatnya ditilang karena tidak memenuhi protokol kesehatan, karena muatan mobilnya itu penuh. Nah, dia itu dikembalikan, jadi harus putar balik ke Jakarta. Nah, dia itu emosi sampai menghujat-hujat polisinya, menghina-hina polisinya gitu. Sampai kejadian itu viral lah di TikTok, saya lihat. Nah, kemudian karena kejadian itu viral, nah selidikilah orang tersebut. Sehingga orang tersebut terkena kasus hukum. Nah, setelah terkena kasus hukum tersebut, terus dia nangis tuh. Nangis, minta maaf, nah kan? Nah, kembali lagi saya bilang tadi, kalau misalnya orang Indonesia sadar hukum dan sadar sadar Bhinneka Tunggal Ika dan tahu apa yang bakalan terjadi karena atas perbuatan dia, mungkin dia nggak akan berlaku seperti itu. Dan akhirnya kalau misalnya hal tersebut terangkat dan menjadi hukum, ya pertama mungkin dia akan minta maaf gitu Pak, minta maaf, dia bilang khilaf, dan bisa kita jadikan pelajaran gitu Pak. Itu mungkin Pak dari saya Pak. Mungkin dari Neng Disa bisa menambahkan, atau Kang Wildan, enggak? Iya Kang. Ya, untuk yang kasus Surabaya sama Papua itu ya, memang harus dari kesadaran diri sendiri gitu. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi yang pertama kali dia menyuarakan, harus saling meminta maaf, dan ketika sudah saling meminta maaf juga ya bisalah melupakan yang sudah terjadi dan memulai yang baru. Jadi ya tidak terus melihat sesuatu yang jelek, karena susah juga untuk menyatukan. Kita juga Indonesia kan ada 714 suku gitu kalau nggak salah mas, sekitar segitulah. Dan susah untuk menyatukan pemikirannya masing-masing ya, kalau tidak ada musyawarah dan kesadaran dari diri sendiri. Jadi yang pertama harus ditanamkan yaitu ya sadar diri lah, bahwa kita itu nggak bisa mementingkan diri sendiri, dan apa yang kita omongkan itu selalu benar dan dapat diterima oleh orang lain. Mungkin itu saja Pak. Masih memang hadir. Apa ini ada yang mau bertanya lagi atau? Apa boleh ditutup aja Pak ini presentasinya, dianggap selesai? Ya, silakan. Kalau ada yang mau komen lagi silakan. Mas Sofian menjadi sariawannya. Oke, baik. Mungkin itulah sekian presentasi dan penjelasan dari kami tentang Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Minta dimaklumi juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.